Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam rangka menuntut ilmu. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI, dan juga teman-teman sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman sekalian. Melanjutkan pembahasan kita di psikologi agama ini, dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material atau fisiologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi meluas, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya adalah konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Pada saat remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lama masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula sesudah 13 tahun. Dan ada juga yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran.
Dalam realitasnya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seseorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa atau masih immature. Umur kalender atau umur seseorang dewasa belum tentu sejalan dengan kedewasaannya, kepribadiannya, kematangan mental, atau kemantapan kesadaran beragama. Banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender, namun kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Kita akan masuk ke dalam tahapan periodisasi manusia. Yang pertama adalah tahap asuhan, dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, atau disebut dengan fase neonatis, mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini, proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengikomahkan di telinga kanan dan telinga kiri, melakukan akikah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak, memberi nama yang baik, membiasakan hidup bersih, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan yang baik atau thayyib. Kemudian yang kedua adalah tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera, dimulai dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun, atau disebut dengan fase anak-anak, yaitu mulai dari masa neonatis sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Nah, pada masa ini, anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah tahap pembentukan watak dan pendidikan agama, dimulai dari usia 12 sampai 20 tahun, atau disebut dengan fase tamyiz, atau mampu membedakan yang baik dan buruk, benar atau salah, dan disebut juga fase balik, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase ini ditandai dengan dua hal, yaitu pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Selain itu, juga adanya perubahan biologis yang drastis seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa, meskipun taraf kematangan jiwanya belum mengimbanginya. Yang keempat adalah tahap kematangan, dimulai dari usia 20 sampai 30 tahun. Tahap ini, anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya, yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini, mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan yang kelima adalah tahap kebijaksanaan, dimulai dari usia 30 sampai orang tersebut meninggal dunia. Fase ini, mereka telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga
tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengingatkan mereka agar berkenan sedekah atau zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu didharma baktikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang akhir hayatnya. Nah, fase perkembangan anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang semakin lama semakin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan individu tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup. Selanjutnya adalah perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. The Fairy Tale Stage atau tingkat dongeng adalah konsep mengenai Tuhan yang banyak dipengaruhi oleh fantasi atau khayalan dan juga emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama daripada isi ajarannya, dan juga cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Dengan caranya sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologisnya, pernyataan dan ungkapannya tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan, tetapi penuh arti teologis. Kedua adalah the realistic state atau tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi, maka berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Dan pada tahap ini pula terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul apabila melanggarnya.
Yang ketiga adalah the individual state atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Maka konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan yang ketiga adalah konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fase di dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak. Namun, isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan di dalam hadis seperti memperdengarkan azan dan iqomah pada saat kelahiran anak. Yang ketiga adalah fase kanak-kanak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang yang berada di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya kepada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Akan tetapi, disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Keempat adalah masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sifat beragama pada anak. Reflektif atau kurang mendalam atau tanpa kritik, kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja. Dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru akan muncul pada anak berusia 12 tahun, sejalan dengan perkembangan moral. Egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini, berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Kemudian pada usia 9-12 tahun,
ide tentang doa sebagai komunikasi antara anak dan ilahi atau dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang tertuju pada orang lain yang bersifat etis. Antromorfis. Konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalamannya. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pertanyaan anak mengenai bagaimana dan mengapa biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka, menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Salat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan, atau dengan kata lain tidak asing baginya. Imitasi. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini, orang tua memegang peranan penting. Pendidikan sikap religius anak pada dasarnya tidak berbentuk pengajaran, akan tetapi berupa teladan. Kemudian rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa, maka rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu, perlu diberi pengertian dan penjelasan kepada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini, orang tua dan guru agama mempunyai peranan yang sangat penting. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Yang pertama adalah prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah. Dalam segala gerak dan tindak tanduknya, ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instintif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua adalah prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Yang ketiga adalah prinsip eksplorasi. Kematapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna apabila dipelihara dan dilatih. Kemudian, faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama. Yang pertama adalah faktor internal, ya, atau dari dalam diri anak tersebut. Manusia yang dalam hal ini adalah anak memiliki fitrah agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya. Ya, kalau dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangannya,
fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, baik dari lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama pada anak didik. Nah, yang selanjutnya, keluarga training center bagi penanaman nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak. Yang pertama adalah menjadi orang patut diteladani dan jadi model. Yang kedua adalah memberi perlakuan yang baik. Yang ketiga, membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian, lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah orang tua menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Jangan sampai orang tua tidak mau menanamkan, tidak mau mengajarkan, atau bahkan tidak mau menjadi teladan yang baik dalam hal agama kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut tidak menyadari atau tidak mempunyai rasa keagamaan yang terpatri di dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi anak yang hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.